Mungkin Anda termasuk di antara mereka yang kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan, percaya bahwa manusia tidak mampu menghindari bencana yang mendekat. Jika demikian, izinkan saya menunjukkan sebaliknya. Melalui sains, manusia mampu mencapai hal-hal yang luar biasa. Kita telah mencapai batas yang terkadang menyaingi hukum fisika itu sendiri. Ekstrem terpanas, terdingin, terkecil, paling tahan lama, dan terjauh. Tapi apa sebenarnya rekor sains? Sejauh mana manusia telah pergi? Misi Apollo 13 dengan membawa manusia melampaui bulan, menjauhkan mereka lebih dari 400.000 kilometer dari bumi, setara dengan 10 kali mengelilingi planet di sepanjang khatulistiwa. Jarak yang tampak tidak berarti jika dibandingkan dengan perjalanan sebuah wahana legendaris, Voyager 1. Diluncurkan lebih dari 4 dekade lalu, ia merevolusi pemahaman kita tentang tata surya. Di antara pencapaiannya ada salah satu gambar paling ikonik yang pernah diambil, titik biru pucat, sebuah titik sederhana. Itulah semua yang kita wakili baginya, gambar perpisahan terakhir dari sebuah wahana yang tidak akan pernah kembali ke bumi. Saat ini, Voyager 1 berada pada jarak 21 miliar kilometer, jauh melampaui batas tata surya kita. Baginya, kita hanyalah sebuah titik. Tapi 21 miliar kilometer dalam 40 tahun, meski mengesankan, tidak mencapai 0,01% dari jarak yang diperlukan untuk mencapai planet baru di sistem bintang lain. Dan sayangnya, hingga 2025, Voyager 1 akan kehabisan energinya. Ia akan menghentikan transmisinya selamanya, tenggelam dalam kegelapan mutlak selama ratusan ribu tahun. Dan jarak itu, sebesar apapun tampaknya, tidak berarti jika dibandingkan dengan objek terjauh yang pernah kita amati, galaksi GNZ-1, 32 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya setara dengan hampir 10 triliun kilometer. Jangan berpikir untuk mencoba menghitungnya. Ini adalah jarak yang begitu besar, sehingga menempatkan kita di batas Big Bang. Begitu jauh sehingga kita hanya melihat cahaya yang berasal dari masa lalu yang mendekati tak terhingga. Untuk mencapai penemuan ini melalui sains, tidak ada yang rumit. Cukup melihat ke langit. Galaksi ini ada di sana, di depan mata kita. Tetapi untuk mengamatinya, diperlukan instrumen yang mampu memeriksa sebagian kecil langit kita, menangkap partikel cahaya yang paling kecil sekalipun. Sebuah pencapaian yang mungkin berkat teleskop Hubble dan perangkat presisi tak terbatasnya. Inilah yang memungkinkan kita melihat dunia yang tidak akan pernah kita capai. Berapa suhu terendah yang pernah dicapai oleh manusia? Tahukah Anda bahwa dingin juga dapat dianggap sebagai nilai tak terhingga? Maka Anda akan berkata, tidak, ada nol absolut, 273,11 Rabi Krengsi. Hanya saja nilai ini benar-benar tidak dapat dicapai. Hukum fisika, termasuk hukum entropi, mencegahnya. Di luar angkasa, bahkan di ruang hampa yang paling jauh dari bintang manapun, suhunya adalah 3 degree C. Oleh karena itu, tempat terdingin di alam semesta ada di bumi. Sebuah laboratorium Italia berhasil mencapai tanda 273,44 derajat. Tetapi orang Amerika percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan, mereka dapat mencapai 1/10 miliar derajat di atas nol absolut. Sebuah eksperimen besar yang tidak akan dilakukan di bumi, tetapi di luar angkasa, dalam gravitasi nol. Tetapi bagaimana cara mencapai suhu serendah itu? Tidak digunakan bertonton es untuk mendinginkan materi, digunakan laser. Ya, tetapi laser itu panas, membakar. Nah, tidak, Anda akan mengerti. Sesungguhnya, dingin mewakili kurangnya pergerakan atom. Semakin besar panas, semakin intens getarannya. Bahkan koin yang tampaknya padat memiliki atom-atomnya yang terus bergetar saat dipegang di tangan. Laser, di sisi lain, bekerja dengan menyediakan energi ke arah yang berlawanan dengan gerakan atom, memperlambatnya. Metode lain melibatkan penggunaan ruang dengan medan magnet dan radiasi, yang secara bertahap menekan atom-atom yang lebih energetik yang muncul ke permukaan, menyisakan hanya atom-atom yang kurang tereksitasi di dalam. Suhu yang sangat rendah ini memungkinkan penciptaan bentuk materi baru,
kondensat Bose-Einstein. Dalam keadaan ini, materi memiliki energi yang sangat berkurang sehingga tidak lagi ada sebagai atom-atom terisolasi, melainkan menyatu menjadi satu entitas tunggal. Fenomena yang menantang hukum fisika konvensional seperti gravitasi dan resistansi listrik. Penemuan-penemuan ini memiliki aplikasi yang menjanjikan, mulai dari komputasi kuantum hingga transformasi dalam transportasi dan bidang-bidang lain yang akan membentuk masa depan. Dan bagaimana dengan suhu maksimum yang dicapai oleh manusia? Rekor suhu absolut di Prancis tercatat pada 28 Juli 2019 di Gard melebihi 45 derajat. Lava yang dikeluarkan oleh gunung berapi bisa melebihi 1000 derajat. Di inti planet kita, di bawah tekanan ekstrim, suhu mencapai 6000 derajat. Sedangkan di jantung matahari, kita berbicara tentang 15 juta derajat. Namun, nilai-nilai ini masih terbilang sederhana dibandingkan dengan pencapaian manusia. Di LHC, di CERN, dimungkinkan untuk menciptakan plasma quark dan gluon pada suhu lebih dari 500 triliun derajat. Ini tidak mengherankan, mengingat LHC mempercepat partikel hingga kecepatan mendekati cahaya, menyebabkan tabrakan yang intens. Tapi perhatikan gambar ini. Ia mengatur hal-hal dari yang terdingin hingga yang terpanas. Manusia mencapai sejauh ini dan tetap bertahan, seoktilion. Itulah suhu alam semesta 10,35 detik setelah Big Bang. Dan sama seperti ada nol mutlak, batasan yang tak teratasi, ada juga panas mutlak. 1,4 desiliun derajat, suhu Planck, alam semesta pada titik nolnya. Apa bahan terkeras yang pernah dibuat oleh manusia? Banyak yang mengklaim bahwa berlian adalah zat yang paling tahan lama. Namun ini adalah kesalahpahaman, dan saya akan menjelaskan mengapa. Kekerasan tidak hanya bergantung pada sifat material, tidak ada logam kosmik yang tidak diketahui hadir di alam semesta lain yang mampu menahan apapun. Yang membuat sesuatu padat adalah strukturnya, baik dalam skala atom maupun makroskopik. Sebagai contoh, para ilmuwan telah mengembangkan dari plastik dan printer 3D sebuah material yang 20 kali lebih ringan dari baja. Dan meskipun demikian, 10 kali lebih tahan lama. Jika kita menerapkan prinsip yang sama dalam skala atom, bayangkan potensi ketahanannya. Ini adalah kasus yang persis sama dengan berlian. Berlian hanya terdiri dari karbon, seperti grafit pada pensil. Namun di bawah suhu dan tekanan yang sangat tinggi, atom-atom mengatur diri mereka dengan cara tertentu menjadi sangat tahan lama. Dari sini dimungkinkan untuk mencapai tingkat yang lebih maju di laboratorium, menciptakan berlian buatan yang bahkan lebih keras. Nanoberlian, hiperberlian, nanobatang berlian agregat, onza aleitas, ciu karbon, karbon yang ditempa. Material ini diperoleh dengan memanaskan karbon dengan laser di bawah kondisi tekanan atau vakum yang ekstrem, didinginkan secara tiba-tiba untuk membentuk susunan kristal yang ultra tahan. Tetapi para peneliti tidak berhenti di situ. Salah satu contohnya adalah karbin, kawat nanokarbon, dengan ikatan rangkap 3, yang ketahanannya bisa 3 hingga 40 kali lebih besar daripada berlian. Tapi jangan terburu-buru. Seperti yang Anda tahu, ketahanan logam tergantung pada campurannya. Melakukan ini sendiri bukanlah kegilaan. Ketika digabungkan dengan karbon, terbentuklah apa yang kita kenal sebagai baja. Tembaga, di sisi lain, memiliki warna khas dalam keadaan murninya. Tetapi ketika dicampur, menghasilkan perunggu. Paduan kekuatan tinggi kami terdiri dari campuran logam terkuat di planet ini. Lalu, mengapa tidak menerapkan prinsip yang sama pada berlian? Cukup dengan menambahkan atom lain selain karbon untuk menciptakan yang disebut heterodiamen, yang bahkan lebih tahan lama. Namun, dalam segala hal yang telah kami sebutkan sejauh ini, agak rumit untuk menentukan apa yang benar-benar paling keras. Ada serangkaian tes yang mengevaluasi kekerasan material, tetapi mereka hanya mengukur satu dimensi tertentu. Ketahanan bisa terhadap kompresi, peregangan, benturan, oksidasi, atau bahkan panas. Dan tidak ada material yang unggul dalam semua situasi, tergantung pada bagaimana gaya diterapkan.
Misalnya, berlian menjadi tidak efektif pada suhu 801°C, sementara material yang mampu menahan suhu paling ekstrem di alam semesta adalah ciptaan manusia, seperti tantalum hafnium carbide dengan titik leleh 4-15°. Sayangnya harganya cukup mahal, lebih dari 100.000 euro per kilogram. Namun, yang benar-benar penting adalah kegunaan yang dapat diberikan oleh material-material ini. Misalnya, diamene adalah jenis berlian khusus dalam lapisan tipis yang disimpan di atas substrat silikon carbide. Ini sangat tipis dan dapat menghentikan proyektil hanya dengan beberapa atom ketebalannya. Bayangkan baju besi masa depan. Terakhir, saya ingin menyebutkan sebuah elemen yang, meskipun bukan yang paling keras, adalah padatan paling ringan di dunia, aerogel. Sebuah material yang hampir seringan udara, mampu menahan 2000 kali beratnya sendiri dan dengan isolasi termal yang ekstrem. Di sini diperlukan beberapa menit sebelum cokelat berbentuk kelinci mulai meleleh. Sebuah material yang sangat menjanjikan yang dapat menjadi penting untuk kolonisasi Mars atau bulan. Sebuah kubah yang terbuat dari aerogel akan mampu menahan panas dan udara, memungkinkan masuknya sinar matahari sambil memblokir sinar ultraviolet yang mematikan. Ideal untuk menciptakan habitat yang berkelanjutan. Dan apa hal terkecil yang pernah diproduksi oleh manusia? Jan Tierwitz memegang rekor di Guinness Book untuk patung manusia terkecil, dengan tinggi kurang dari 100 mikrometer. Sangat kecil sehingga dapat seimbang di atas sehelai rambut, sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang, bahkan jika diletakkan di atas jari. Untuk mencapai prestasi ini digunakan teknik litografi multifonik. Ya, namanya memang mengesankan. Presisinya sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mengamati detail seperti tekstur kulit gajah, tanduk, atau belalainya, semuanya dalam skala kurang dari 100 mikrometer. Sayangnya patung tersebut secara tidak sengaja dihancurkan oleh seorang jurnalis selama sesi pemotretan. Dibutuhkan puluhan jam pencarian di bawah mikroskop untuk menemukan fragmen-fragmennya. Menarik, bukan? Namun, jika patung-patung ini dibuat oleh mesin, ketahuilah bahwa ada orang yang membuat sesuatu yang hampir seukuran itu secara manual. William Wigan memahat di bawah mikroskop menggunakan alat-alat berujung berlian yang dia buat sendiri. Presisinya sedemikian rupa sehingga dia harus memasuki keadaan trans meditatif untuk bekerja, melakukan gerakan di antara 2 detak jantung. Itu sangat mengesankan. Namun, para seniman ini masih jauh dari memproduksi hal terkecil yang mungkin. Pada tahun 2013, IBM menciptakan film terkecil di dunia, berjudul Seorang Anak dan Atomnya. Ya, yang Anda lihat adalah atom-atom yang dipindahkan satu persatu dalam gerakan stop motion menggunakan teknik mikroskop tunneling. Bagaimanapun, dunia atom tidak begitu asing bagi kita. Pada tahun 2017, sebuah gambar pemenang dari kompetisi fotografi ilmiah nasional menggambarkan satu atom stronsium tunggal. Dia ditangguhkan oleh medan magnet di dalam ruang vakum ekstrem, didinginkan mendekati nol absolut oleh laser. Ya, ini banyak hal, tetapi Anda mungkin sudah menyadari. Sebuah atom tidak sebesar itu. Apa yang kita lihat di sini adalah cahaya yang dipantulkannya. Namun, hari ini manusia mampu melihat atom yang sebenarnya, baik dari kristal silikon karbida atau bahkan DNA. Beberapa hari yang lalu, saat saya menulis video ini, kita mengambil langkah luar biasa lagi dengan menangkap gambar ketakutan terbesar Einstein, keterkaitan kuantum 2 foton. Fenomena ini memungkinkan 2 objek, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, mempertahankan koneksi instan. Tetapi yang benar-benar membuat saya terpesona adalah kamera slow motion ini, yang mampu merekam hingga 10 triliun frame per detik, cukup untuk memperlambat gerakan cahaya atau bahkan menangkap pingpong foton antara permukaan reflektif. Cahaya, batas akhir alam semesta kita, dan kita bisa mengamatinya. Pada saat manusia tampaknya telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, hanya melihat kesalahannya, ketakutannya, dan kurangnya kemurahan hati, kita perlu mengingat bahwa tidak,
manusia juga mampu mencapai hal-hal luar biasa. Ya, penelitian mereka menghabiskan jutaan dolar dan tidak menyelesaikan kelaparan atau polusi. Tetapi mereka membantu manusia terus bermimpi tentang masa depan. Secara pribadi, saya tidak percaya kita akan membiarkan diri kita punah dalam pasca-apokaliptik yang diromantisasi. Manusia akan mampu menciptakan kembali dirinya, berinovasi, bertransformasi, dan selalu memperluas batas-batas dunia di mana dia tidak pernah benar-benar diundang. Jika Anda menyukai video ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Mari kita menghasilkan lebih banyak konten ilmiah. Mari kita mencoba mengajarkan banyak hal kepada Anda. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan melalui sains dan kemanusiaan ini. Ayo teman-teman, ciao!